Semuanya shalom Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, keadaan yang terus Tuhan jagai. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya pasti siap untuk masuk hadirat Tuhan. Yuk kita siapkan hadirat, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bisa memulai ibadah kami Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu terus menjamah kami. Engkau terus hadir di samping kami, di hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih lagi masuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu, oh padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa hadir di ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya dan keluarga besar mereka masing-masing. Biar visi-Mu menjadi nyata lewat mereka dan Injil-Mu tersiar sampai ke seluruh bangsa. Kami berdoa juga untuk Gembala CK2, Ibu Lydia beserta wakil dan gembala-gembala yang ada di bawah CK2 beserta keluarganya. Engkau berkati dengan kesehatan yang melimpah-limpah. Berkati juga gembala kami, Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen beserta anak-anaknya, Aha dan Debbie beserta cucunya Abigail. Dan kami juga menyerahkan wakil gembala GBI Home, Pak Wisnu beserta keluarganya. Kiranya berkat-Mu Kau curahkan dalam hidup mereka dan visi-Mu disampaikan dengan jelas sehingga dapat menuntun kami kepadamu. Kami berdoa untuk pembicara yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah apa yang akan disampaikan merupakan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami, sehingga menjadi rema yang tumbuh subur dan berbuah di dalam kami. Ya Tuhan, kami bersepakat untuk mendoakan negara kami. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia sehingga terhindar dari segala mara bahaya dan kuat untuk melewati masa-masa pandemi saat ini. Kiranya Engkau yang memulihkan penyakit ini segera. Kami berdoa juga untuk gereja GBL ini, Gereja Bethel Indonesia. We pray GBI, Church of God. We pray COG, Oral Roberts University. We pray ORU, World Evangelism Association. We pray for WEA. Biar alat-Mu ini dapat menggenapi rencana-Mu yang indah akan dunia ini. Kami berdoa di era Pentakosta yang ketiga ini ada kegerakan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau dan hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan yang dilakukan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang anak-anak-Mu rencanakan lewat online ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi pelayan-Mu. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh.
Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mendengar semua permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia.
justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya sama kita semua masih semangat. Yuk, kita siap hati kita. Kalau saudara, bapak, ibu semua, ada yang mau kayak berdiri, kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Haleluya, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Again, hari ini, come on. Yeay. Hari ini hari yang
yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, yeay, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Again, bersuka, yo, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang lagi, sekarang bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, wuh. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang selalu memberikan kasih pada kami Tuhan. Sangat melimpah Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan telinga layaknya seorang murid. Supaya apapun firman-Nya itu Tuhan adalah isi dari hati-Mu dan bisa menjadi remah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan bagi kami. Hari ini kami mau naikkan syukur kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ora pada syana ya Allah. Haleluya, haleluya. Lalu baru bagi kami Tuhan. Pada syanda pala akira pada syanda ya baba. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan
sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali, yaitu hidup dalam masa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 katakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Wah, luar biasa saudara. Jadi ini adalah kisah daripada Daud, di mana kita tahu bahwa satu cerita yang luar biasa, Daud mengalahkan Goliat, si raksasa yang besar itu, dengan satu butir batu yang licin, dengan umban, dia lempar, lalu kena kepalanya Goliat dan Goliat runtuh. Nah saudara, hidup dalam masa dipersiapkan oleh Tuhan ini tidak mudah. Banyak goncangan, banyak gelombang yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu saya kasih subtemanya yaitu iman dan keberanian. Haleluya. Nah saudara, mungkin di antara kita berpikir, seandainya saya yang sekarang sedang menghadapi masalah, kesulitan, bahkan tantangan, bahaya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya ini, saya bisa menyelesaikan dengan cara yang mudah seperti Daud menyelesaikannya, yaitu dengan dikatakan mencari 5 batu alus dan mengumban kepada sasaran. Cuman itu aja, lalu dia jadi seorang pahlawan dan menang. Dan dia bisa mengalahkan musuhnya yang luar biasa, yaitu Goliat, yang besar, tinggi, lalu berpakaian perang khusus. Dikatakan bahwa Goliat dari sejak mudanya dia sudah berperang. Dia sudah menjadi seorang prajurit. Dan sedangkan Daud tidak punya ilmu perang sama sekali. Tetapi Tuhan menyertai dia. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 40, "Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dan dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu." Ayat 49 katakan saudara, "Lalu Daud memasukkan tangannya dan dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah." Saudara, banyak kita berpikir, wah enak ya, kayak Daud menghadapi Goliat santai aja, modalnya cuma batu ya, 1 buah batu, 1 buah umban ya, dan dia bisa menyelesaikan, mengalahkan Goliat dengan perlengkapan perang yang luar biasa, pedang yang berat, baju buat berperang, ketopong yang dari tembaga ya, luar biasa ya, perisai, lembing, wah luar biasa saudara. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan nggak tolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kenapa Tuhan tidak hidup kita tidak seperti Daud? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, kuncinya cuma satu, adalah perkenanan Tuhan. Kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena kedaulatan Tuhan adalah sumber kuasa satu-satunya yang menentukan apakah seseorang ini mendapat kekuatan ekstra seperti Daud, diizinkan memiliki mujizat, melakukan mujizat atau tidak. Dan saya yakin dan percaya untuk memperoleh perkenanan Tuhan tidak mudah, saudara. Daud tahu, ya. Daud, kita lihat bahwa Daud mempraktekkan imannya dengan berani untuk mendapatkan kedaulatan Allah. Ingat, kalau kita baca kisah Daud ini, Daud beriman dulu. Daud berani dulu praktekkan imannya, baru dia diurapi. Bukan terbalik. Banyak orang-orang percaya sekarang minta diberkati dulu, minta diurapi dulu, punya kuasa dulu, baru berani pergi, berani berperang, baru berani menginjil, baru berani menyembuhkan orang sakit. Supaya kalau udah ada mujizat. Tidak. Hari ini pesan Tuhan adalah, mari kita seperti Daud, kita belajar. Daud dia berperang dulu, waktu dia mengembalakan dombanya 2 atau 3 domba saja, tetapi pada saat singa datang, beruang datang, mau memakan dombanya, apa yang terjadi? Daud berani. Dia pakai imannya dia. Dan dia percaya bahwa Tuhannya menyertai dia. Dia pakai dan dia lawan. Singa dia kalahkan. Beruang dia kalahkan. Haleluya. Nah, kita harus seperti itu, saudara. Di Yakobus 2 ayat 17 katakan begini, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17, saudara bisa baca. Yakobus 2 ayat 22 katakan begini, saudara. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin, saudara. Mari, di masa kita dipersiapkan oleh Tuhan saat ini, mari kita praktekkan iman kita. Kita harus berani. Jangan seperti anak kecil yang takut. Tetapi kita harus seperti Daud yang berani mempraktekkan imannya. Sehingga klimaksnya apa, saudara? Klimaksnya Daud diurapi. Daud dipilih. Dan Roh Tuhan memenuhi hidupnya. Kita baca di dalam 1 Samuel 6 ayat 13 katakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Bayangkan, saudara. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Nah, saudara, kita lihat bahwa bukan Daud diurapi dulu baru dia melawan singa dan beruang. Tetapi Daud sudah lakukan itu. Dia jaga 3 domba, 2 atau 3 dombanya dari serangan beruang dan singa. Dia pakai imannya setiap hari. Dia sudah melatih imannya. Sampai satu titik Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan memberkati dia dan mengurapi dia. Menjadi apa? Menjadi seorang pahlawan. Seorang raja bahkan. Menggantikan Saul. Wow, luar biasa. Lalu saudara, kita lihat prinsip-prinsip apa aja. Prinsip apa yang Daud lakukan sehingga ia bisa diurapi Tuhan. Dan saya percaya Daud tahu ada prinsip-prinsip yang penting. Dia kenal Tuhannya dan dia tahu prinsip-prinsip yang penting apa yang dia harus lakukan. Sehingga dia bisa naik level. Sehingga dia bisa diurapi. Dia nggak pernah berpikir dia akan menjadi seorang raja. Kita lihat, tetapi Tuhan yang pilih dia. Kita lihat, ada 3 prinsip penting yang Daud ngerti. Nah, ini juga kita bisa pakai prinsip-prinsip ini pada masa sekarang. Saat Tuhan sedang mempersiapkan umat-umatnya untuk menjadi apa? Kita sekarang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi pemerintah-pemerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Wah, luar biasa. Amin, saudara. Sukacita Tuhan luar biasa. Yang pertama, prinsip itu Daud mengerti bahwa
Tuhannya melihat hati. Tuhan tidak melihat perawakan. Tuhan tidak melihat kepintaran. Tuhan tidak melihat orang yang badannya besar. Tuhan yang tidak melihat orang yang berambisi. Tuhan tidak melihat orang yang kaya. Juga tidak melihat orang yang miskin. Tetapi Tuhan melihat hati. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel ini, pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, luar biasa. Pada saat itu Samuel pergi ke rumah Isai, papanya daripada Daud, ya. Anaknya ada 8. Lalu apa yang dicari Samuel di sana? Karena ini perintah Tuhan, Samuel pilih. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga perawakannya bagus-bagus. Mereka ikut berperang, 3 anak ini ikut Saul. Tetapi apa yang terjadi? Bukan itu yang Tuhan pilih. Bahkan Isai pun udah lupa bahwa dia masih punya 1 anak yang sedang menggembalakan ternaknya, menggembalakan kambing dombanya. Ya, bukan banyak saudara, cuman 3. Dikatakan di dalam firman Tuhan cuman 2 atau 3. Sampai dilupakan, papanya udah lupa bahwa, dan nggak mungkin untuk memilih seorang raja itu orang yang perawakannya kecil, masih terlalu muda. Tetapi ingat, hari ini buat kita menjadi satu peringatan bahwa Tuhan melihat hati kita. Amin, saudara. Lalu apa pesan firman Tuhan? Kita lihat Daud, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Kenapa Tuhan melihat hatinya Daud? Karena Daud adalah yang pertama orang yang mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan dan menghormati Allah. Bukan mengasihi saja, menghormati. Kadang-kadang kita lupa dalam kehidupan kita. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kadang-kadang kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih mengasihi hobi kita. Kita lebih mengasihi anak-anak kita. Nah, ini jadi satu masalah yang besar. Tuhan kadang-kadang dinomor sekiankan. Lalu kadang-kadang juga kita tidak menghormati Allah, Tuhan kita. Kita bilang Allah adalah junjungan hidup kita. Kita bilang Allah adalah penuh kasih. Tetapi kita tidak pernah hormati. Coba kita lihat. Satu pertanyaan saya kepada saudara. Apakah saudara pernah, waktu saudara mau berdoa, apakah saudara pernah bersih-bersih? Mandi dulu, baru doa. Atau bangun tidur langsung doa? Nah, ini bukti daripada apakah kita menghormati Tuhan. Bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita sujud? Atau kita seenaknya sambil berdiri, sambil nyender, sambil santai. Nah, ini juga cara kita menghormati Allah kita. Saya yakin dan percaya Daud tidak seperti itu. Dia pasti penuh dengan hormat. Dengan posisi yang baik. Mungkin dia sujud. Kita lihat Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, waktu berdoa, dia menghormati Allah. Posisinya, dia bersujud, berlutut. Lalu berikutnya kita lihat, menghormati Allah itu bicara juga mengenai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak lain, seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati Allah. Dia tidak punya kuasa sedikit pun terhadap dirinya, tetapi Allah yang menentukan hidupnya. Wah, luar biasa. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah Daud tahu bahwa Tuhan menjadi sandaran dia. Di dalam 1 Samuel 17, kalau kita bicara 1 Samuel 17 artinya Daud sedang pergi berperang, sedang pergi menghadapi Goliat. Ya. Nah, kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45 katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang
dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, luar biasa. Jadi Daud tidak menunjukkan bahwa dia datang dengan kekuatannya, tetapi Daud katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin saudara, Tuhan semesta alam. Jadi dia bukan bilang, oh aku datang dengan kamu dengan kepandaian ilmu pedangku. Aku datang kepada kamu bukan dengan kemahiranku atau kehebatanku. Tidak. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Ayat 46 katakan begini saudara. Hari ini juga, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya! Satu perkara yang luar biasa. Sungguh-sungguh Daud mengandalkan Tuhannya. Dan dikatakan ayat 46 ini, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Amin saudara. Tuhan yang menyerahkan, bukan Daud yang mengalahkan, tetapi Tuhan. Jadi nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Wah, luar biasa. Sungguh-sungguh Daud bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dalam masa-masa seperti ini, ya, kita lihat bahwa banyak orang-orang percaya di zaman modern ini. Mereka belajar, mereka sekolah, mereka menjadi pinter. Lalu apa? Mereka menjadi sombong. Jadi mereka lihat bahwa Alkitab, pengajaran Tuhan itu kuno. Caranya bukan begitu. Cara yang sekarang seperti ini. Tidak saudara. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap berkuasa. Dia yang menentukan saudara menang atau tidak menang. Haleluya, haleluya. Jadi yang kedua, Daud tahu Tuhan menjadi sandarannya. Oleh sebab itu, dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Dia selalu mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Pada saat dia menjadi seorang gembala, dia sudah terlatih. Dia biasakan. Mungkin waktu dia menghadapi singa, dia panggil nama Tuhan. Waktu dia menghadapi beruang, dia panggil nama Tuhan. Waktu dia mengalami kesulitan, dia panggil nama Tuhan. Nah, kebiasaan ini yang membuat Daud diurapi oleh Tuhan. Daud diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari, hari ini kita belajar untuk selalu bersandar pada Tuhan. Walaupun hal-hal yang kecil, kita bersandar kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita di masa penantian ini, di saat-saat sekarang ini, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, saudara, kita lihat, maka kita akan naik level. Maka kita akan menjadi pahlawan iman. Haleluya. Dan saudara, yang ketiga, kita lihat bahwa Daud mengerti bahwa Tuhan perlu ditinggikan. Amin, saudara. Kadang-kadang kita tidak begitu sebagai orang percaya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47 katakan begini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya, luar biasa. Kita dikatakan di sini, Daud berkata setelah dia menghadapi Goliat dan Goliat kalah, dikatakan bahwa sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kalau kita baca ayat ini, itu punya arti saudara.
Artinya apa? Artinya kalau kita baca, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun yang menyerahkan kamu dalam tangan kami. Artinya apa? Saya ini, Daud ini, tidak berbuat apa-apa. Pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Luar biasa. Tetapi banyak dari kita begitu bangga sebagai orang percaya kalau kita bisa dipakai sebagai mungkin worship leader, mungkin sebagai seorang pemimpin musik. Wah, kita rasa bangga. Bukan Tuhan yang kita tinggikan. Selalu kita bilang, saya maunya begini, saya maunya begitu. Tetapi hari ini kita belajar di masa penantian ini, kita belajar seperti Daud. Kita sedang dipersiapkan. Mari kita jaga hati kita. Kita jaga prinsip-prinsip yang seperti Daud jaga. Kita tinggikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan, Daud memuliakan Allah di dalam Mazmur 62 ayat 7. Daud pernah tulis di dalam Mazmur ini, dikatakan begini saudara. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Luar biasa Daud ini. Dia bilang bahwa Allah, tanpa Allah, dia mau katakan di dalam Mazmur ini, tanpa Allah saya itu tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah saya itu mati. Tanpa Allah saya itu lemah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita punya sikap seperti itu, seperti Daud. Jadi kesimpulannya saya mau ambil dari khotbah ini saudara. Yang pertama, kunci kemenangan atas peperangan besar di dalam masa penantian kita ini. Seperti yang Daud alamin. Kemenangan besar kuncinya adalah bukan karena kita hebat, bukan karena kita dari keturunan orang-orang yang hebat, kita merasa bangga, bukan karena kita pinter, bukan karena kita luar biasa, mungkin kita punya fisik yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa menang dalam gelombang kehidupan kita. Tidak. Bukan karena kita kaya, atau bukan juga karena kita miskin. Tetapi semuanya karena Tuhan berkenan kepada kita. Amin saudara. Ini penting. Bagaimana caranya untuk dapat perkenanan Tuhan? Yang nomor 2, kita harus pakai iman kita. Karena firman Tuhan katakan tanpa iman, orang percaya tidak akan berkenan kepada Allah. Iman kunci satu-satunya. Tapi iman yang seperti apa? Banyak orang Kristen suka gagal. Seringkali orang Kristen suka gagal. Seringkali saya juga suka gagal. Saya punya iman, tapi saya tidak berani untuk melakukannya. Saya punya iman, tapi saya tidak berani perbuat iman saya. Karena saya takut dengan lingkungan keliling kita. Karena kita malu. Kalau saya berdoa di depan umum, maka orang umum akan ketawain saya. Malu. Oleh sebab itu lebih baik saya tidak berdoa pada saat saya makan. Pada saat saya melihat ada orang yang jatuh, atau orang memerlukan pertolongan, saya nggak berani doain dia. Kenapa? Karena saya takut. Iman yang tidak berani. Pada saat saya menghadapi bahaya, gelombang yang besar, mungkin waktu saya naik perahu di tengah laut, ada ombak yang besar, saya nggak berani angkat tangan, ombak, tenanglah. Nggak berani. Sesuatu yang tidak mungkin. Di masa pandemik ini, kalau kita percaya, kita bisa katakan, COVID, tenang. Jangan dekat-dekat sama saya, pergi. Dia akan pergi, saudara. Bagaimana imannya kita? Kalau kita takut, ya kita dikejar-kejar terus. Tapi kalau kita berani, seperti Daud, dia hadapi singa. Karena dia percaya, Allahnya tidak pernah tinggalkan dia. Ini satu prinsip. Dan di masa penantian ini, ayo kita latih iman kita. Supaya menjadi iman yang berani. Bukan iman yang takut. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan sukacita. Mari kita lakukan. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah Daud mengerti 3 hal
yang selalu Tuhan perhatikan di dalam hidupan seorang. Ya. Yang pertama itu Tuhan melihat hati. Seperti saya katakan tadi. Jaga hati kita. Tetap mengasihi Tuhan, tetap menghormati Tuhan. Walaupun gak ada orang lain. Walaupun kita hanya sendiri, jaga hati kita. Supaya kita tetap menghormati Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Amin saudara. Yang kedua, jadikan Tuhan sandaran dalam hidupmu. Jangan panik. Jangan cari pertolongan pada orang lain. Tapi cari pada Tuhan. Nah Tuhan akan senang. Yang ketiga, selalu meninggikan nama Tuhan. Kalau kita memuji, membesarkan nama Tuhan dalam segala perkara. Besar ataupun kecil, kita percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Amin saudara? Iya. Kalau tidak begitu, maka kita akan kalah. Nah ini yang membuat kita jadi Tuhan memilih seperti Daud. Jadi Daud dipilih Tuhan karena dia perhatikan 3 hal ini. Dia percaya. Ayo kita seperti Daud. Yang bukan hanya bicara iman, tetapi kita berani melakukan. Ini firman Tuhan. Saya undang saudara-saudara di masa kita menanti. Masa kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Lalu pakai iman yang berani. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita tutup. Yesuslah kuatku. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesus kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya bagiku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami boleh praktekkan iman kami dengan berani seperti Daud. Di masa penantian kami, di masa Tuhan mempersiapkan kami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau sedang melatih kami. Untuk kami menjadi pahlawan-pahlawan iman yang gagah berani. Pahlawan-pahlawan iman yang sanggup berperang mengalahkan kegelapan. Kami percaya Tuhan, kami sedang dilatih saat ini. Oleh sebab itu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melatih iman kami dengan berani, sehingga kami boleh
naik level, kami terus bertumbuh, melatih iman kami sampai kami menjadi dewasa dan iman kami menjadi sempurna. Firman Tuhan katakan iman dengan perbuatan menjadi iman yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dan luar biasa. Kau dahsyat, Kau berkati setiap kami, Kau berkati kami yang ada di rumah. Tuhan melihat setiap hati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang tidak ada damai sejahtera, Tuhan berikan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.